Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil wahhab, al-karimit tawwab, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil ma'ab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima baini wa bainahul hijab wa tudkhiluni bihima alaihi min awsa'i bab wa tasqini bihima bihadi syarifa a'dabal ku'us min ahla syarab. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara, sahabat-sahabat fillah yang mudah-mudahan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di atas keberkahan, rahmat di atas rahmat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dalam berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaqah yang telah lalu kita membahas akan perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam di saat beliau berumur 12 tahun. Dan beliau kembali tidak melanjutkan perjalanan ke Syam bersama dengan beberapa rombongan dari kafilah atas saran dari Rahib Bahira yang mengkhawatirkan akan keselamatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, setahap demi setahap kita asyik dengan membahas sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita asyik dengan cerita-cerita masa kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat sumpah akan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad, demi umurmu, demi umurmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan umur satu nabi pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah membahas sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari iman. Berusaha menambah pengetahuan akan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari ibadah, kecintaan kepada beliau yang insya Allah mengantar kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah umur 12 tahun, di antara yang dibahas oleh para ulama adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 14 tahun. Terjadi sebuah peperangan yang dikenal dengan nama Harbul Fijar. Perang di antara beberapa suku-suku dari suku orang Quraisy melawan beberapa suku yang didukung oleh Hawazin dan semisal-semisalnya. Perang ini disebut Harbul Fijar. Di antara peperangan yang terkenal di zaman jahiliyah. Arti al-fijar adalah kedurhakaan. Dari kata fujur, kedurhakaan. Disebut kedurhakaan karena perang ini terjadi di dalam Ashhuril Hurum. Bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilarang di dalamnya untuk berperang. Dan di antara hal-hal sisa-sisa dari syariat Nabi Ibrahim yang dijaga oleh semua orang di Jazirah Arab. Meskipun mereka pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Namun, ada beberapa syariat-syariat yang masih tetap terjaga. Di antaranya adalah syariat dimuliakannya 4 bulan yang agung tersebut. Nabi menyebut salasatun syarat wa wahidun fard. 3 bulan berurutan, 1 bulan yang sendirian. 3 bulan berurutan adalah Dzulqa'dah,
Dzulhijjah, Muharram. Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan pemberangkatan menuju haji, pelaksanaan ibadah haji, dan pulang dari ibadah haji menuju tanah air masing-masing. Nabi Ibrahim membuat aturan untuk dimuliakannya ini bulan demi menjaga keamanan dan ketertiban, kenyamanan ibadah haji yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu bulan sendiri yaitu bulan Rajab. Terjadinya Harbul Fijar ini adalah terjadi di bulan Rajab. Kejadian peperangan yang sebelumnya, yang sebetulnya semua orang Arab memuliakan ini bulan-bulan yang mulia. Namun mungkin karena faktor emosional yang tidak tertahan, sampai akhirnya terjadilah peperangan yang dikenal dengan Harbul Fijar. Para ulama, kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahwa itu terjadi di saat Rasulullah umur 14 tahun dan Rasulullah tidak menghadiri peperangan tersebut. Meskipun ada satu riwayat, yang riwayat ini masih dipersengketakan akan kesahihannya. Ada sabda Rasulullah, kuntu ambulu li a'mami. Aku ambulu. Ambulu dalam bahasa Arab diartikan aku melempar batu. Atau bisa diartikan juga aku mempersiapkan batu-batu untuk dilempar. Secara zahirnya, kuntu ambulu ada kata li'a'mami. Berarti Rasulullah hanya mempersiapkan batu-batu untuk dibawa perang oleh paman-pamanda beliau. Selang beberapa bulan, terjadi juga sebuah peristiwa besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan peristiwa tersebut, dan Rasulullah hadir dalam peristiwa tersebut. Yaitu peristiwa ini dikenal dengan nama Haliful Fudul, permusyawaratan atau rapat kesepakatan dalam kemuliaan. Nabi menyebut rapat dan permusyawaratan ini dalam hadis beliau. Kuntu ashhadu fi dari Abdullah bin Jud'an halifan. Ma uhibbu anna li biha humuran na'am. Walau du'itu fil Islam la ajabtu. Yang artinya sungguh aku menghadirin di rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah salah satu kawan akrab kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Dan beliau dikenal orang yang sangat dermawan di kota Mekah. Sungguh aku hadir di rumah Abdullah bin Jud'an. Sebuah rapat yang andai ditukar dengan onta merah aku tidak akan mau. Artinya pentingnya rapat tersebut. Baginda Nabi menyebutkan andai ditukar untuk aku tidak hadir dengan onta mewah, onta mahal, onta kemerah-merahan, aku tidak akan mau. Dan andai aku diundang di dalam Islam, artinya aku sudah menjadi nabi, maka pasti akan aku hadirin pertemuan tersebut. Pertemuan ini adalah pertemuan yang disebut dengan Haliful Fudul, bahwa di antara artinya adalah ini pertemuan menjaga kehormatan dan kemuliaan orang-orang Arab. Asal muasal terjadinya pertemuan ini adalah datang satu orang dari Yaman, disebutkan dari Zabid, ingin berdagang ke kota Mekah. Saat nyampe di kota Mekah, dia berjumpa dengan As bin Wa'il As-Sahmi. As bin Wa'il ini yang nanti ujungnya di sejarah dakwah Rasulullah termasuk orang yang memusuhi Islam. Dan sampai akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala memastikan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena dia menyebutkan bahwa Muhammad itu abtar. Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Tidak usah rumit kali. Tidak usah sulit kali. Tidak usah diperbanyak perbincangan.
Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad, itulah dia yang abtar, terputus keturunannya. Saat dagangan seorang dari Zabit ini diambil sama As bin Wa'il, kemudian dengan penipuan tipu muslihat As bin Wa'il, si orang Zabit ini akhirnya kesulitan untuk mengambil uang atau harga dari barang-barang yang dia bawa dari Zabit, Yaman. Dia meminta tolong kepada beberapa orang di kota Mekah. Namun mayoritas orang-orang kota Mekah tidak berani kepada As bin Wa'il karena dia memiliki kedudukan. Dia memiliki jabatan di kalangan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya dia berinisiatif, ini orang Zabit. Saat pertama kali muncul matahari, dia menaiki gunung Abi Qubais dan kemudian berteriak-teriak, "Ya ala Quraisy, ya ala Fihr." Dia sebut suku-suku Bani Quraisy. Dia meminta perlindungan, dia meminta pertolongan untuk bisa mengambil haknya dari As bin Wa'il. Akhirnya terdengar ucapan tersebut oleh pamanda Rasulullah Zubair bin Abdul Muttalib. Yang sebelumnya di halaqah atau majelis yang dahulu kita berbicara bahwa Zubair bin Abdul Muttalib adalah pamanda Rasulullah yang mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Hal tersebut diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa. Kita lanjutkan bahwa pamanda Rasulullah Zubair bin Abdul Muttalib tidak kuat akan ucapannya orang Zabit ini. Sehingga dia berteriak untuk mengumpulkan pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka berkumpullah beberapa pimpinan-pimpinan orang Quraisy di rumah Abdullah bin Jud'an. Dan Rasulullah saat itu umur 14 tahun. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan terjadi di bulan Dzulqa'dah. Terjadi di bulan sebelum musim haji. Maka berkumpullah pimpinan-pimpinan Quraisy dan diambil kesepakatan akan diambil hak orang yang terdolimi tersebut dan memastikan dijadikan sebuah peraturan dan undang-undang di kota Mekah. Siapapun tidak ada orang yang terdolimi di kota Mekah kecuali semuanya harus sepakat untuk mengembalikan kedoliman tersebut kepada pemiliknya. Inilah disebut haliful fudul. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian membanggakan akan hadirnya beliau di dalam pertemuan tersebut. Karena pertemuan dan rapat tersebut memang senyawa, satu ruh dengan ajaran agama Islam yang menyuruh untuk kita saling tolong menolong di dalam kebaikan. Saling membantu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan bahkan menolong saudara sesama muslim, tertunaikan atau tidak tertunaikan, nilai pahalanya sangat luar biasa, melebihi nilai ibadah i'tikaf di masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Anas yang i'tikaf di masjid. Kemudian Rasulullah setelah selesai dalam hajatnya beliau kembali ke rumah, masih nampak Sayyidina Anas bin Malik masih i'tikaf di masjid. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Anas, yang pastinya sabda Rasulullah bukan hanya sekedar untuk Sayyidina Anas, namun untuk semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wahai Anas, la antakhruja fi qada'i akhikal muslim tuqda aw lam tuqda khairun laka min an ta'takifa fi masjidi hadza 10 sinin. Wahai Anas, andai engkau keluar untuk berusaha menunaikan hajat saudaramu sesama muslim, tertunaikan atau tidak tertunaikan,
hal itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik untukmu daripada pahala engkau beriktikaf di masjidku ini 10 tahun. Alangkah besar nilai saling membantu satu sama yang lain. Dan baginda Nabi Muhammad SAW memastikan yang terbaik di antara semua manusia bukan dinilai dari ibadah, bukan dinilai dari keluasan ilmu, namun yang disebut oleh Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang kita bahas, insya Allah memberikan pengaruh besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertambah cinta kepada Rasulullah, bertambah rindu kepada Rasulullah, memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah yang dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullul a'mali bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'alan nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Semua amal di antara diterima dan tidak. Semuanya dilihat motivasinya. Ikhlaskah atau tidak? Khusyukkah atau tidak? Sungguh-sungguhkah atau tidak? Terkecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, semua salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ibn Atha'illah As-Sakandari mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya di umur-umurnya banyak terlewatkan dengan sesuatu yang sia-sia dan dia ingin mengulang keberkahan umur tersebut, maka perbanyaklah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya, menjadi kegembiraan tersendiri di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kontribusi kepada generasi-generasi kita untuk bisa lebih mengenal sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang dibanggakan, membuat senyum, menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadza mahdha surur fi qalbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah fi afiyah. Salawat ini diantara salawat yang dipesankan oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid untuk kita baca setiap hari 70 kali. Dan salawat ini juga demikian pernah diijazahkan oleh Sayyidi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ketika Habib Salim berada di kota Medan. Beliau mengijazahkan salawat ini. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dengan salawat yang sebabnya kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Engkau ya Allah dan dicintai oleh Rasulullah fi afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak salawat kepada Rasulullah, bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, bisa berkhidmah untuk dakwah dan syiar agama Rasulullah dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa ma nawa sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ma nawa masyayikhuna wa rijal sanadina ala Rasulullah wa ma hata bihi ilmullah min salihin niyat wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah berjumpa kembali, bertemu kembali di halaqah-halaqah berikutnya. Masih tetap semuanya adalah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.